Allah menurunkan Al-Quran sebagai kitab yang sempurna. Dinyatakan dalam Al-Quran, ma farratna fil kitabi min syai', segala sesuatu sudah kami sebutkan dalam Al-Quran. Min syai', segala sesuatu. Lalu kemudian orang pun bertanya, kalau memang segala sesuatu disebutkan dalam Al-Quran secara sempurna, kenapa di dalam Quran tidak ada disebutkan sholat 5 waktu? Kenapa dalam Al-Quran tidak ada disebutkan nisab kambing 40 ekor? Kenapa dalam Quran tidak ada disebutkan nisab emas 85 gram zakatnya 2,5%? Kenapa di dalam Al-Quran tidak ada disebutkan tawaf 7 putaran dimulai dari Hajar Aswad? Kenapa di dalam Al-Quran tidak ada disebutkan sa'i dari Safa ke Marwah dihitung 1, dari Marwah ke Safa dihitung 1? Kenapa di dalam Al-Quran tidak ada disebutkan tentang mabit di Muzdalifah dan di Mina? Mengapa di dalam Al-Quran tidak ada disebutkan melontar jumrah 7 kali? Makna ma farratna fil kitabi min syai', kami sebutkan dalam Al-Quran segala sesuatu, maksudnya secara global. Adapun secara detailnya disebutkan juga dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW ambillah, maksudnya sunnah. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW fantahu, tinggalkanlah, maksudnya sunnah. Wa anzalna ilaika dzikra, kami turunkan Al-Quran ini kepadamu ya Muhammad SAW, litubayyina linnas, supaya kau jelaskan isinya. Penjelasan dalam Al-Quran yang secara global itu, penjelasannya yang secara detail itu disebut dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ambil contoh tentang solat. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Al-Quran hanya menyebutkan alladzina yuqimuna as-salah. Dalam ayat lain wa aqimus salata. Dalam ayat lain aqimis salata li dzikri. Tak ada disebutkan salat 5 waktu. Lalu dari mana datang salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya? Perbuatan yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama sepakat 10 tahun di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, dilakukan oleh Nabi, dilihat oleh sahabat, dilakukan oleh sahabat, dilanjutkan oleh tabi'in, diteruskan tabi'in, sampailah kepada umat Islam hari ini secara mutawatir. Kalau dilakukan oleh 1 orang namanya ahad, dilakukan oleh 2 orang namanya aziz, dilakukan oleh 3 orang namanya masyhur, dilakukan oleh 4 orang, 10 orang, 100 orang, 300 orang, yang orang-orang itu mustahil untuk berdusta, maka disebut dalam ilmu hadis dengan istilah mutawatir. Ma rawahu jam'un an jam'in, diriwayatkan oleh sekelompok orang, bukan 1, bukan 2, bukan 3, tapi sekelompok, artinya lebih dari 3, 4, 10, 30, 40, 300. Ma rawahu jam'un, diriwayatkan oleh sekelompok orang, an jam'in, dari sekelompok orang, yastahilu tawatu'uhum 'alal kadhib, yang mereka itu mustahil berdusta. Kalau ada orang menggugat Al-Quran hari ini, yang pertama, dia sedang mempertontonkan kedunguan dan kebodohan dan kejahilannya. Yang kedua, menunjukkan bahwa pendidikan agamanya tidak benar sejak dari TK.
TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, profesornya adalah profesor jahil, bodoh, dungu, goblok dalam bidang agama. Bahwa dia dalam bidang ilmu politik ahli, ya. Dalam bidang ilmu kedokteran ahlinya, betul. Apa bedanya dengan Abu Jahal dan Abu Lahab? Li'ila fi Quraisy, orang-orang Quraisy, ila fi rihlatas syita was-saif, dalam perjalanan syita musim dingin, was-saif musim panas. Perjalanan bisnis orang Arab Quraisy dalam musim dingin dan musim panas. Musim dingin mereka pergi ke negeri Yaman, musim panas mereka pergi ke negeri Syam. Dua negeri ini didoakan oleh Nabi, Allahumma barik lana fi Yamanina wa fi Syamina. Ya Allah, berikan berkah pada negeri Yaman dan negeri Syam. Makkah di tengah, Madinah di atas, Syam di atas. Sekarang menjadi 4 negara: Suriah, Yordania, Lebanon, Palestina. Yaman di bawah, Yaman Utara, Yaman Selatan. Jadi kalau kita hitung sekarang perjalanan dagang Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Yaman Utara, Yaman Selatan, Saudi Arabia, Yordania, Palestina, Suriah, Lebanon. Perjalanan bisnis 7 negara. Mereka adalah pedagang ekspor impor, tapi Allah menyebut mereka jahil dalam bidang agama karena mereka menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham, tapi mereka tetap mengenal Allah. Kalau mereka ditanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah, mereka berkata Allah. Wala in sa'altahum man anzala minas samaa'i ma'a, siapa yang menurunkan air dari langit? La yaqulunna Allah, mereka berkata Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum, kalau kamu tanya man khalaqakum, kalau kamu tanya siapa yang menciptakan kamu, kalau kamu tanya siapa yang menciptakan mereka, la yaqulunna Allah, mereka akan menjawab Allah. Yang menciptakan langit dan bumi Allah, yang menurunkan hujan Allah, yang menciptakan kamu Allah. Kalau kamu tahu bahwa Allah yang menciptakan, kenapa kamu masih menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham? Apa jawab mereka? Liyuqarribuna ilallahi zulfa. Berhala-berhala itu kami sembah hanya sekedar untuk perantara antara kami dengan Tuhan. Hari ini apa yang terjadi? Muncul generasi agnostik dengan generasi ateistik. Apa bedanya? Ateis tidak ada Tuhan sama sekali. Anak-anak muda murtad mempertontonkan kemurtadannya di channel-channel YouTube. Artis-artis berani coba-coba agama, coba Islam, coba ini, akhirnya merasa semua agama sudah dibaca, semua agama ini hanyalah fiksi, dan berkata, hari ini saya percaya Tuhan tapi tidak percaya kepada agama. Satu agama terlalu kecil untuk membicarakan tentang Tuhan. Agnostik namanya, percaya Tuhan tapi tidak percaya agama. Puncaknya adalah tidak percaya Tuhan sama sekali, karena mereka mempertuhankan filosof-filosof barat yang berkata Tuhan pernah ada, tapi hari ini Tuhan sudah mati. Namanya Nietzsche dari Jerman. Nietzsche mati dalam keadaan kena penyakit sipilis, raja singa, penyakit kelamin karena berzina. Rusak otaknya dan mati. Itulah yang menjadi idola anak-anak muda hari ini. Zaman dulu ada kekuasaan agama yang mengatur orang. Zaman Umar bin Khattab, dukun-dukun dipanggil. Satu hari pernah dibunuh 3 orang, dipancung kepalanya. Karena orang yang beriman kepada setan menjadi hamba setan, sesungguhnya dia sudah murtad. La yahillu damu mri'im muslim, tidak halal darah seorang illa kalau dia, kecuali dia melakukan yang 3. An-nafsu bin nafsi, pembunuh, maka halal darahnya, dipancung kepalanya. Al-thayyibu zani, pezina, halal juga darahnya, digali tanah,
dimasukkan setengah badannya, dilempar batu sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang murtad, meninggalkan agama, meninggalkan jamaah. Maksudnya ahlus sunnah wal jamaah, agama Islam, maka halal darahnya dipancung kepalanya. Hari ini dengan gagahnya orang mempertontonkan mana Tuhan, mana Allah, tapi Islam amat sangat lemah karena tidak punya kekuasaan. Orang yang berkata bahwa ibadah secara detail tidak ada dalam Al-Quran, sama bodohnya dengan orang yang mengatakan kalau kita kembali ke hadis maka masalah akan selesai. Karena dalam Sahih Bukhari ada yang berbeda dengan yang ada dalam Sahih Muslim, ada yang dalam Muwatta Malik, ada yang berbeda dengan yang ada dalam Sunan Tirmidzi. Lalu solusinya apa? Kembali ke Quran, kembali ke sunnah, mengikut pemahaman ulama salafun saleh, ulama yang mengerti tentang Quran dan sunnah. Hari ini orang kalau ada mobilnya rusak dia bawa ke bengkel, kalau ada AC-nya rusak dia bawa ke servis AC, kalau ada handphonenya rusak dia bawa ke servis handphone. Tapi kalau agamanya tidak benar dia betulkan sendiri. Kekeliruan beragama. Dia menganggap bahwa AC, saya tidak paham AC, mesti diserahkan kepada orang yang ngerti AC. Mobil, saya tidak ngerti mobil, mesti diserahkan ke orang yang ngerti mobil. Tapi agama ini saya bisa baca sendiri, tidak perlu saya ikut ulama. Imam Syafi'i manusia, saya pun manusia. Imam Syafi'i menikah, saya pun menikah. Imam Syafi'i makan, saya pun makan. Imam Syafi'i boleh baca Quran dan berijtihad, saya pun juga boleh. Sekarang orang berani berkata demikian. Dia lupa Imam Syafi'i kalau dia pulang dari masjid ke rumah, Imam Syafi'i menutup telinganya. Sampai di rumah istrinya bertanya, kenapa kau tutup telingamu wahai Syafi'i? Imam Syafi'i menjawab, aku khawatir apa yang ku dengar dari dalam masjid sampai ke rumah aku ingat semua dan mengganggu pikiranku. Hari ini apa yang diceramahkan ustadz pun orang tidak ingat. Jangankan orang yang mendengar, ustadz yang ceramah pun gak ingat apa yang diomongkan. Orang lupa bahwa dulu Imam Syafi'i belajar bahasa Arab. Keponakannya pernah ditanya, berapa lama Imam Syafi'i belajar bahasa Arab? Ishruna sana, 20 tahun. Fi Bani Huzail, di kampung yang jauh dari kontaminasi bahasa. Bahasa paling asli di kampung namanya Bani Huzail. Imam Syafi'i belajar bahasa Arab tidak di Makkah, karena di Makkah bahasa orang sudah rusak. Karena Makkah kota bisnis, di Makkah banyak orang Persia, ada orang Romawi. Mana contohnya bahwa ada orang Persia di Makkah? Salman Al-Farisi, Persia. Mana contohnya di Makkah ada orang Romawi? Suhaib Ar-Rumi, orang Romawi. Mana contohnya di Makkah ada orang Habasyah, orang-orang Afrika berkulit hitam, bukan Arab asli. Bahasa mereka tidak original, maka bahasa orang Makkah kacau balau. Supaya anak ngerti bahasa Arab dengan baik, bahasa Al-Quran, maka dia disekolahkan ke kampung yang bahasanya masih asli, Bani Huzail. Sekarang orang belajar bahasa Arab 2 SKS 16 tatap muka, potong pertemuan awal perkenalan dengan dosen, bagi tugas, mid semester, akhir semester, 13 tatap muka masih ketemu. Dulu, sekarang online, handphonenya hidup, mahasiswanya hilang, dosennya pun sibuk. Apa yang diharapkan dari pemahaman agama yang sekecil ini untuk menafsirkan Al-Quran dan orang berbicara sesuai dengan sekehendak, sekemauannya saja. Abdul Somad mau ceramah ke Selangor, mesti mendapatkan tauliyah surat izin dari mufti Selangor bahwa orang ini bernama Abdul Somad, dalam akidah dia bermazhab Ahlus Sunnah, bukan Syiah, bukan Rafidah, bukan Ibadiyah, bukan Khawarij. Dalam bidang fikih dia berpegang ke mazhab Syafi'i dengan tetap menghormati mazhab Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi'i. Dalam bidang tasawuf Sunni, bukan falsafi, bukan bid'i, masih mengikut Imam Junaid Al-Baghdadi
Abu Hamid Al-Ghazali berpegang kepada Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, baru boleh ngomong. Itu pun kalau datang lagi nanti tahun 2022 setelah Covid berakhir, mesti memperbaharui tauliah, dicek ulang lagi. Sampai ke Bandar Sri Begawan, sebelum ceramah subuh, maka mufti mengirim pegawai-pegawainya ke hotel. Aslinya sebetulnya Ustadz datang ke kantor Ifta untuk diperiksa, baru boleh ngomong. Tapi kedatangan Ustadz khusus, kami yang datang ke hotel untuk memberitahu bahwa Anda mesti berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mesti berpegang kepada mazhab fikih dengan tetap menghormati mazhab lain, supaya ngomongnya tidak ngalor ngidul. Dulu agama ini dipegang oleh satu pemimpin, urusan agama dengan urusan dunia dipegang satu orang, Nabi Muhammad SAW. Meninggal Nabi, Abu Bakar. Meninggal Abu Bakar, Umar. Meninggal Umar, Utsman. Meninggal Utsman, Sayyidina Ali. Meninggal Sayyidina Ali, dilanjutkan oleh para ulama. Lalu kemudian manusia tak sama dengan Nabi dan sahabat. Ngerti masalah politik tata negara, tapi masalah agama dia jahil, tidak mengerti. Sultan-sultan di Nusantara yang tidak mengerti masalah agama mengangkat orang yang ngerti agama. Orang yang ngerti agama ini disebut dengan mufti. Ketika Republik Indonesia merdeka, mana mufti? Kenapa kita tidak punya mufti? Ketika saya ditanya siapa mufti di Indonesia, baru kita terheran-heran, kenapa tidak ada mufti? Kalau ditanya kenapa negara terbesar di dunia, negara Republik Indonesia, Muslim terbanyak, terbesar, tidak punya mufti? Anak-anak di kampus coba teliti, kenapa Indonesia tidak punya mufti? Satu di antara jawabannya adalah karena ormas jauh lebih tua daripada negara. Indonesia merdeka tahun 1945. Sebelum itu sudah ada ormas lebih tua. Muhammadiyah 1912, Nahdlatul Ulama 1926, Al-Wasliyah 1930, Perti 1930. Belakangan. Mungkin itu sebabnya kalau ada mufti merasa, mungkin sebab juga lain, nanti kalau diangkat mufti dari Muhammadiyah, apa kata Nahdlatul Ulama? Kalau diangkat mufti dari NU, apa kata Muhammadiyah? Kalau diangkat mufti dari Persis, apa kata NU dan Muhammadiyah? Kalau diangkat mufti dari Al-Wasliyah. Musim berganti, hari berzaman, kita tidak mempunyai mufti. Akhirnya ormas-ormas mengutus utusan masing-masing. Muhammadiyah ngutus utusan, NU ngutus utusan, Persis ngutus utusan, Perti ngutus utusan, Al-Wasliyah ngutus utusan. Utusan ini bergabung dalam sebuah lembaga. Itulah dia disebut dengan Majelis Ulama Indonesia. Dalam Majelis Ulama Indonesia ini ada satu komisi yang khusus menangani fatwa, namanya Komisi Fatwa. Maka membubarkan Majelis Ulama Indonesia sama dengan menghilangkan mufti, sama dengan menghilangkan legalitas agama. Kementerian Agama kan ada. Kementerian Agama mengurus administrasi keagamaan, surat menyurat pernikahan. Adapun orang yang berilmu yang mengeluarkan fatwa, maka dia adalah alim, mufti. Maka keterwakilan ormas-ormas ada dalam Majelis Ulama Indonesia. Insya Allah kalau orang mengerti, paham dengan apa yang saya sampaikan, mengertilah dia atas desakan pembubaran Majelis Ulama Indonesia dan lain sebagainya yang sedang hiruk pikuk hari ini. Dulu orang dikagumi karena ilmunya, dulu orang dikagumi karena prestasi amalnya. Hari ini orang tidak dilihat lagi siapa yang berilmu, siapa yang beramal. Mana omongan yang paling banyak di media sosial, itulah yang benar. Saya sebagai orang yang tidak mengerti laptop, tidak mengerti saya apa isi yang ada dalam laptop. Saya sebagai orang yang tidak mengerti handphone,
maka saya akan beli handphone bukan karena isinya, tapi siapa yang iklannya paling banyak, maka itulah handphone yang paling bagus. Siapa yang iklannya paling banyak, maka itulah laptop yang paling bagus. Ini yang terjadi hari ini. Siapa yang paling banyak tweet di Twitter, siapa yang paling banyak posting di Instagram, siapa yang paling banyak statement, itulah yang paling benar. Kalau itu standar kebenaran, maka yang paling banyak adalah buzzer, karena mereka yang punya uang untuk mengupdate status. Satu orang tertangkap, akunnya 50 Instagram, 50 Facebook. Kenapa? Karena dia digaji untuk itu di media sosial. Umat Islam mesti cerdas, mesti mengerti apa kata Syekh Muhammad Al-Ghazali. Jangan memandang musuh dengan mata yang rabun, karena ketika mata rabun tak bisa membedakan mana kawan dan mana lawan. Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta membuat satu divisi medsos untuk melawan buzzer, termasuk majelis ulama yang cerdas. Tidak hanya majelis fatwa, tidak hanya Dewan Syariah Nasional, tapi juga ada gelombang besar yang tidak terlihat di alam nyata tapi mempengaruhi pola pikir manusia, disebut dengan medsos. Kalau dulu kita diajarkan hanya minta perlindungan dari 4 fitnah, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat. Sekarang perlu ditambah satu lagi, fitnatil mahya, fitnatil mamat, fitnatil medsos yang luar biasa. Wa in tuti aksara man fil ardi, kalau kau ikuti orang paling banyak di dunia ini, yudilluka an sabilillah, menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.